bankable tuh Iya kayaknya dong, keren ya, Bu iyalah. ya. Kayaknya ya mungkin Kalau kita belum juga bankable belum standar gitu. iya betul. Masya Bahkan Allah. orang UKM-UKM yang bankable tuh dikasih panggung, Iya. disuruh jadi pembicara. Betul. Gimana caranya kiatnya Betul, bisa jadi betul. bankable gitu. Iya. Saya rasa saya selama ini dibina pemerintah, kemudian Iya. saya pindah dibina ke BUMN ya, kemudian saya menjadi bankable. Itu menjadi saatnya keren gitu. Iya. Awalnya saya juga sempat ke bank konven gitu. Saya rasa khawatir ke bank konven juga riba ya. Saya pindah ke bank syariah, tapi ternyata masya Allah sama saja. Masih terasa gitu. sama, iya. Kami merasa di saat itu memang proses riba itu seperti bulan purnama sebenarnya, bulan. Jadi bulan sabit, bulan tengah, kemudian bulan purnama dan akhirnya mengecut dan menghilang. habis. Jadi memang Allah sempatkan dulu berjaya. Biasanya yang pinjam riba itu memang katanya kabarnya di surat Al-Baqarah begitu ya. Allah sempatkan dulu berjaya. Berjaya berkelimpahan banyak, tapi dengan banyak masalah. Nah, jadi yang saya nggak habis pikir itu ketika kemudian nggak pakai bank sama sekali. Dalam Islam tuh ada syirkah mudorobah misalnya. Ada investor, ada mudorib pengelola. Nah, pola di ASKA itu ketika memutuskan enggak lah pakai bunga, udahlah haram, membebani lagi, udah pasti bayarnya, nggak mau rugi dianya. Ya kan? Sementara cash flow kita belum tentu pasti. Iya, Kan gitu ya. Bagaimana bisa kita memastikan membayar sementara cash flow nggak pasti? Nah, solusinya waktu itu gimana, Bu? Ya, sebenarnya sih kalau saya sih mengingat yang pas zaman itu ya, zaman kita pinjam ke bank ya. Afwan saat saya pinjam ke banknya, saya harus cerita mundur nggak apa-apa ya. Jadi pas lagi pinjam ke bank syariah itu yang namanya syirkah ya. Kita disebutnya syirkah, istilah musyarakah gitu. Kalau syirkah musyarakah sih kan harusnya untung bagi untung, rugi bagi rugi gitu. Iya betul. Tapi kok pas kita lihat, nah itu masalahnya pada saat lagi Askasia turun gitu, dia tetap minta bagi untung. Berarti gitu. itu akadnya pinjaman. Pinjaman. Karena gue nggak mau tahu hasil. Iya gitu. Tuh kalau minjem berarti nggak boleh ada tambahan. Betul, itu riba. Itu riba gitu. Waduh, betul. Ya Allah ya. Gimana sih? Dan itu memang pada saat itu sih sebenarnya yang saya sempat yang tadi saya cerita Ustaz. Jadi saya sebenarnya pada saat pinjam riba itu mengalami di mana masa berkelimpahan. Sangat banyak uang gitu, laris banget gitu. Ini kalau ada agen yang baca mohon maaf ya. Pada saat itu memang saya terlihat tenar. Saya jadi pembicara, saya sempat ke Australia, ke Jepang, ASKA itu sempat besar sekali. Iya gitu. Tapi yang di dalamnya saya terasa kok banyak masalah. Yang terutama yang paling saya rasakan itu adalah Afwan, saya dengan suami tuh kayaknya ribut terus gitu. Panas di rumah. Panas terus gitu. Kita banyak punya setannya. Kita punya rumah banyak nih Ustaz. Punya mobil banyak gitu. Tapi kenapa misalnya sampai separah ini, sampai saya kalau berantem sama suami itu tidak mau tinggal di rumah yang satu lagi, tapi tidur di mobil. Sampai begitu, saking apa aja gitu rasanya panas, camping di mobil sampai begitu. Tapi gitu. mobilnya mobil camping enak sih. Ya, tapi sebegitu panasnya gitu. Nah, akhirnya sampai puncaknya itu adalah pada saat kita berkelimpahan. Afwan ya saya harus cerita, saya di perusahaan saya itu ada perusahaan dalam perusahaan. Jadi manajer saya itu bikin perusahaan dalam perusahaan saya gitu. Pakai gudang saya juga, pakai penjahit saya juga, pakai karyawan saya juga. Tapi itu menggunting dalam lipatan. Betul, tapi mereknya orang lain, modalnya orang lain, tapi semua menggunakan perusahaan saya gitu, seperti itu gitu. Nah akhirnya saya menjadi orang terakhir yang kita tahu gitu. Saya bertanya, ini kan kita kembali mengkoreksi diri, ada apa gitu? Kenapa kok kita sampai sebesar ini, tapi kok bisa terjadi seperti ini gitu? Belum lagi tadi yang saya cerita karyawan sering berantem, sering ini nggak ada ketenangan gitu dalam bisnis. Akhirnya saya bertanya, ya Allah, nah suami saya itu meminta sama Allah gitu, ya Allah, turunkan orang yang terbaik buat kami. Sepertinya kami tuh harus gimana sih gitu. Kok kami kayak kebingungan, kayak tersesat, kayak harus. Kan aneh ya, orang banyak duit harusnya kan tenang. Betul gitu. Seneng. Bener, banyak duit kok ribut. Keresahan gitu ya, banyak uang malah pusing gitu. Nah setelah itu qadarullah waktu itu saya ikut pengajian, kemudian pengajian itu tentang riba. Waktu itu memang belum terlalu banyak banget ya. Zaman itu masih kurang. Saya punya restoran Ustaz, namanya Bukit Air. Kita mengadakan di situ UKM itu dipanggil dan salah satunya Ustadz Dian Ranggajaya dari Sekolah Muamalah Indonesia jadi pembicara di situ menceritakan tentang riba.
yang kami sampai colek-colekan gitu ya. Jadi riba itu ternyata punya 73 pintu. Betul. Nah, pintu Pintu terendah, dosa. pintu dosa. Pintu terdosa terendahnya itu adalah sama seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Saya sama suami sampai pegangan gitu, Masya Allah gitu. Zina Terus, aja dosa besar, ya, apalagi sama emak sendiri. Mama sendiri. Aduh, ya Allah. Dan itu 1 dirham, 1 dinar ya. Betul. 1 dirham tuh 1 perak. Ya, 70.000 gitu, sama seperti 36 kali berzina. Zina. Nah, artinya kan 2.000 rupiah sama dengan 1 kali berzina, sama seperti itu. Kita hampir 3 miliar kita colek-colekan gitu. Dosanya Ya Allah, kebayang. gitu. Bulan tuh bayar bunga itu Sampai 55 juta. Allah, bayar bunga. Bayar bunganya saja gitu, yang sampai Katanya katanya sih bagi hasil gitu. Nah, akhirnya saya berpikir gini, nah, yang membuat saya tertegun sama suami begini. Ternyata di surat Al-Baqarah itu diceritakan gitu, bahwa tersirat gitu, bahwa sebenarnya orang yang pinjam riba itu sama seperti bulan purnama. Jadi sempat bulan sabit, bulan tengah, bulan purnama, kemudian setengah dan sabit dan menghilang. Jadi memang orang yang pinjam riba itu disempatkan dulu berjaya. Jadi disempatkan dulu sama Allah, nggak langsung dihancurkan gitu. Disempatkan dulu ramai penjualannya dan lain-lain gitu. Sempat merasa, wah saya sukses nih gitu. Tapi ya keroposnya itu di dalamnya itu saya merasa keresahan, ketidaktenangan, ketidaknikmatan beribadah gitu. Dan akhirnya disempatkan untuk jatuh, turun gitu. Entah kenapa tiba-tiba turun. Tadi Ustadz kan bertanya kenapa Aska tiba-tiba turun. Dan memang turun gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara duniawi, mungkin kita merasa, aduh kok bisnis saya turun, mungkin saya tidak sukses, mungkin saya lagi jatuh. Tapi sebenarnya itu kasih sayang Allah itu. Saya sama suami sampai sekarang, sampai detik ini saya bersyukur sama Allah ditegur seperti itu. Diturunkan bisnisnya, di ibaratnya ditegur, diingatkan gitu. Kebayang kalau saya pinjam riba, saya sukses terus sampai sekarang gitu ya. Saya mungkin amit-amit nauzubillah istidroj yang nanti di akhirat mungkin ya. Justru di sana berat. Nah itu, saya sempat turun, kemudian saya akhirnya bertanya sama suami, kita manajemen sudah rapi, marketing sudah optimal. Kenapa Allah izinkan kita untuk turun gitu? Ini mungkin penyebabnya riba yang membuat kita hati kita resah gitu, yang membuat kita tidak tenang dengan uang yang banyak ini. Tapi ketika kita turun, kita mulai berangsur-angsur. Nah, akhirnya kita mulai belajar, saya belajar apa sih sebenarnya bisnis yang muamalah itu sebenarnya sesuai syar'i gimana. Dan saya semakin belajar, semakin kagum. Ternyata 1.500 tahun yang lalu Rasulullah itu sudah mengajarkan bisnis versi sekarang gitu. Versi online itu seperti apa, versi kita di marketplace seperti apa gitu, yang syar'inya seperti apa. Dan Masya Allahnya, semua tuh ada akad syar'inya gitu ya. Itu kan tergantung akad nih ya, kita bagaimana kita mencari yang halal seperti itu. Dan akhirnya kita bertekad dengan hutang sedemikian besarnya, kita bertekad untuk menjual. Boleh semua disebut utangnya? Biar buat pelajaran teman-teman. Sekitar 2,6 M waktu itu. Miliaran. 2 miliaran. Nah, setelah itu kita pertama yang mau kita pertama itu adalah kita inginkan itu hutang itu menjadi hutang tetap. Itu yang kita negokan ke bank syariah tersebut. Tanpa bunga. Tanpa bunga. Jadi hutang murni ya, Ustadz ya. Nah, suami dan ditemani oleh Ustadz Dian Ranggajaya ketemu dengan kepala cabangnya, bernegosiasi gitu ya. Dan pada saat itu ada momen yang membuat suami saya menangis pada saat itu. Pada saat lagi bertemu itu, suami saya meminta bahwa tolong dilihat ini dalil Al-Quran dan hadisnya jelas. Riba itu seperti ini dan ini, walaupun bank syariah tetap ini terlihatnya riba. Akhirnya kepala cabang tersebut bicara seperti ini. Al-Quran dan hadis tolong dikepinggirkan. Coba kita lihat aturan bank dulu. Dia kaget, akhirnya sampai nangis gitu. Kok bisa-bisanya seorang muslim kepala cabang banyak mengatakan begitu, gitu seperti itu. Akhirnya dia bertekad, tidak, pokoknya saya minta hutang murni, dan akhirnya dijadikan hutang murni pada saat itu. Dan kami bertekad menjual ruko, pabrik dan kantor dan rumah kami gitu ya. Yang penting lunas. Nah, yang menjadi tantangannya itu adalah pada saat itu kita harus menjual itu, kita harus harus cash and carry ya. Tidak boleh orang yang beli ke kita itu adalah orang yang berhutang lagi ke bank. Hari gini gitu ada orang yang beli cash and carry siapa gitu kan gitu. Nah, berkali-kali kita ditanya sama orang, Pak mau beli rukonya tapi kita pinjam ke bank, mohon maaf tidak bisa gitu. Padahal kita lagi butuh banget ya. Nah, setelah itu setelah kita bingung bertanya, cuman dibilang gini, tawakal sama Allah, Bu. Allah akan mempertemukan, tawakal terus gitu. Sehingga 2 minggu lagi nah, ya. Waktu itu pas itu lagi ruko. Nah, qadarullah Ustaz, pas lagi ruko itu suami saya sakit sebulan tanpa kejelasan, mungkin karena beban pikiran seperti apa. Tidak bisa bangun, tidak bisa apa. Nah, setelah sebulan dirawat, dia pulang, saya tanpa asuransi, tanpa apapun. Pertama kali angkat telepon, ditelepon sama temennya,
angkat telepon ngomong gini, Pak, masih jual ruko? Saya beli ya. Allah. Cash. Akbar, la ilaha Beli illallah. cash, Bu. Pertolongan Allah itu ya, Saya sampai nyata. sama suami sampai bingung. Ini orang Merinding beli gitu. cash gitu. Beneran, iya beli cash gitu. Langsung dia datang lihat karena dia Rukonya udah di Bogor. rukonya di Bogor dan dia beli cash gitu. Masya Alhamdulillah Allah. kita setengah dari utang kita terbayar. Nah, setelah itu kata Ustadz, betul kan tawakal ya. Ayo sekarang tawakal lagi bulan ini sampai lunas gitu. Nah, akhirnya saya mencari gitu ya bagaimana supaya rumah saya yang saya tempatin dan pabriknya itu terjual yang di sana ya, ada satu pabrik di sana. Kembali lagi harus cash. Saya umumkan semua orang ya, semua orang lihat bolak-balik. Saya udah terbiasa lah orang lihat bolak-balik. Sampai suatu hari ada orang bawa orang lagi gitu mau beli. Saya kaget ternyata teman saya gitu ya. Nah, teman saya itu dia itu mau membeli rumah di pinggir sungai ya, dengan kondisi mungkin dia mau buat usaha. Pas dia lihat rumah saya ternyata di tengah komplek. Nah, kita ketemu, oh ini teman lama guys. Nah, ternyata dia nggak jadi beli gitu ya. Setelah ngobrol-ngobrol, terus kemudian dia pulang. Nah, pada saat dia pulang, istrinya sebelah saya ngomong gini, Bu Leoni punya ayam kate, dia tanya gitu. Saya anehnya gini Ustadz, ayam kate kan biasanya bunyinya pagi. Itu maghrib bunyi terus. Terus bunyi gitu. Dia tergugah bilang gitu, Bu Leoni punya ayam kate. Iya, ini peliharaan bapak saya bilang gitu. Terus, oh ya saya juga dulu pelihara ayam kate, kata dia gitu. Kemudian dia pulang, naik mobil, di tengah jalan dia telepon. Bu Leoni, tadi saya nggak jadi beli rumah ibu, tapi saya beli ayam kate ibu, cash semua dengan tempat-tempatnya. Saya lunasin utang ibu. Saya dalam hati gini, ternyata tentara Allah itu bukan angin dan apa, tapi ayam kate juga tentara Allah yang menggugahkan tapi dia. ayam katenya dibeli Berikut dengan tempatnya, berikut dengan pabriknya, juga semuanya. Ya, berarti rumahnya sama pabriknya. Kirain beli ayam kate doang. Paling cuma berapa? Dan teman-temannya. Ayam kate dan teman-temannya. Iya, dan teman-temannya cash, Bu. Sampai kan Afwan ya, itu kejadiannya Pertolongan Allah. Itu seperti Nabi Musa ditolong dari tongkat. Betul. Coba kadang-kadang tongkat siapa coba Bu? Iya. Yang mikir tongkat Bisa membelah laut. membelah laut. Dan Kita saya- nggak nyangka. Jadi pertolongan Allah datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Betul. Sampai Ya. akhirnya saya itu 2 minggu lagi mau disita Ustaz. Oh. Jadi rumah saya mau disita. Nah, saya akhirnya ke bank. Saya bilang, Pak, ini saya buktikan, ini Iya, Allah melunasi ada nih. hutang Iya, saya. iya. Sampai orang bank berkumpul, saya sujud syukur di situ. Semua orang bingung. Masya Allah. Baru kali ini lihat ada hutang bank dilunasin sama orang gitu ya, sama pengusaha Iya, ini iya. gitu. Sama-sama ini kakak kelas kita juga Iya, gitu ya. Nah, akhirnya dari situ saya bertekad sama suami, udah sekarang bismillah dengan uang yang ada, dengan seadanya, mungkin tadi Ustaz Masya tanya Allah. itu, kita berjalan aja dengan apa adanya. Gulung Dan- duit istilahnya. Iya, yang Puter aja. ada putar aja, kita berjalan, kita toh pun gini, usaha ini kan untuk mencari ladang amal ya. Iya, iya. Gitu, Afwan ya, bukan untuk mencari ketenaran lagi gitu ya. Kalau selama ini menjadi kebaikan gitu ya, dan saya bersyukur sekali ya karyawan saya itu semenjak saya berubah dari riba, pagi mereka Karyawannya zikir soleh, zikir pagi, kemudian tilawah, kemudian mereka tahsin, kemudian mereka azan sholat, itu tanpa hadirnya saya Masya Allah. saya nggak pernah datang kantor ya, mungkin Bu Masya Yudi nih manajer di sini nggak pernah, saya nggak pernah datang kantor. Mereka sendiri langsung mereka menjaga amanahnya gitu. Dibandingkan kemarin Afwan ya, saya berkelimpahan, saya pusing dengan karyawan yang ditongkrongin aja berkhianat gitu. Ditongkrongin aja saya liatin soal itu berkhianat gitu. Ini saya tidak pernah datang, mereka sholat dengan sendirinya apa. Tapi sekarang kita berjalan dengan ada ininya seadanya gitu. Tapi ya Masya Allah ya, kita merasa bahwa yang itu yang paling utama. Ya kayak pengantin lagi gitu, Iya, mesra lagi. Betul. Saya bertanya, loh kita menikah berapa tahun, kemana aja Ya kamu Allah. gitu. Ya selama ini panas Ustaz. Beliau benci saya benci dia. Tahun keberapa nih? Kita nikah tahun 97 ya. 97 nikah? Iya. Berarti 25 tahun. 25 tahun Ya gitu. Allah, tapi kayak baru 2,5 bulan. Ya pengantin baru banget. Masih hangat. Ya itu. Kemarin honeymoon. Masya Allah. Jadi memang itu yang merenggut keberkahan itu, riba itu merenggut Iya, keberkahan. Dan akhirnya alhamdulillah saya juga punya usaha lain di restoran itu, yang Bukit Air Resto itu. Saya bertekad sama suami, jangan pernah restoran itu menyentuh lembaga riba. Biarkan berjalan apa adanya gitu ya. Dan saya alhamdulillah Ustaz, orang Afwan ya, orang ketika lagi PPKM ini orang turun setelah pandemi, ini restoran malah rame gitu. Jadi ya memang ya sudah, murni dari awal jangan bersentuhan dengan riba. Bahkan ya sampai kemarin juga ada kasus juga ya dari bank edisinya gitu ya.
dia menyisipkan uang sekitar 39 juta diam-diam gitu. Alhamdulillah ketahuan sama saya gitu. Jadi dia kalau misalnya kita hari ini transfer misalnya berapa, dia masukkan 400.000, sejuta, 2 juta. Akhirnya kita kumpulkan, loh ini ada kelebihan 39 juta dalam waktu 2 bulan. Nah, mungkin ada kesalahan, tapi artinya ya kita nggak mau ya seperti itu ya, seperti itu. Jadi ya udah kita jaga aja gitu, restoran ini udah berjalan aja apa adanya gitu. Ada uang sedikit, tambahin uang sedikit. Ya memang itu nikmatnya gitu. Dan itu juga alhamdulillah karyawannya soli-soli gitu. Alhamdulillah, ini kisah yang luar biasa, teman-teman. Lagi-lagi Allah kirimkan hikmah kepada antum semuanya ya. Betapa takwa itu yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka ya. Dan juga tadi ketika sudah takwa, terikat dengan hukum syariat Allah, Allah cukupkan. Ya, bahkan sekarang tumbuhnya organik lebih sehat. Betul. Lebih sehat ya. Dan kemudian bukan cuma itu, suami istrinya lebih sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya lebih soleh. Iya, amin, ini yang namanya berkah. Betul. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair. Betul. Bertambah-tambahnya kebaikan. Istrinya baik, suaminya baik, bisnisnya Karyawannya, baik, juga timnya semuanya. baik, penjualannya juga sehat. Iya, betul. Buat apa seakan-akan menggelembung ya? Dulu kalau kita belajar di ekonomi itu namanya bubble. Iya. bubble effect ekonomi, kelihatannya gede, ternyata pakai jarum dikit aja, habis Ya, kopong di dalam betul, itu. betul. Ternyata pengusaha-pengusaha sekarang yang pencitraan ke luar negeri, foto di bawah tiang listrik di Prancis itu, apa namanya itu? Oh, benar Apple, kira tiang listrik atau apa jemuran bukan ya? Atau apa misalnya begitu ya, Insya Allah itu ya. Ternyata itu pencitraan. Sebenarnya justru ingin menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan terjadi di rumah, bahwa kami baik-baik saja. Padahal sebenarnya anaknya pakai narkoba, Masya Allah. yang perempuannya hamil di luar nikah. Astagfirullahaladzim. Banyak, kita udah capek ngadepin masalah yang begituan. Mobil mewah gitu kan. Bayangin kalau mobilnya 2 miliar, 3 miliar, berapa cicilan per bulannya? Oh, iya. Berapa yang dia harus bayar? Dan harus bayar loh. Oh, iya. Kalau nggak bayar di tengah jalan disita. Oh. Bu, Pak, enakan mobil Porsche, Lamborghini tapi cash. Cash, betul. Iya, betul. Daripada maaf ya utang lagi ya. Oh, iya. Masya Allah. Udah utang lagi ya. Mendingan Bu, ya kita beli Pak nanti. Pak ya cash Lamborghini langsung gitu ya. Masya Allah, ada mereknya situ, Aska. Iya, amin, Masya Allah. Gitu ya. Iya. Ini pelajaran luar biasa loh teman-teman Iya. ya. Ternyata Allah menolong hanya gara-gara kokokan ayam. Iya, betul. Allah menolong hanya gara-gara kemudian pukulan tongkat membelah lautan. Betul. Jadi jangan ragu ya teman-teman semua di rumah ya, ini belajar kita nih hari Jumat, belajar istiqomah ya. Saya juga sama bangun bisnis ala Nabi nih ya. Umi tahu banget lah, saksi ya bagaimana nggak dapat brand ambasador. Tiba-tiba Mbak Dewi Sandra ikut kajian jadi brand ambasador. Masya Allah. Penjualan lompat Masya naik. Allah. Begitu penjualan lompat naik, bank datang nawarin mau pinjaman berapa. Aduh, godaan. Oh dia no way bang, sorry gue lebih kaya nggak pakai bank gitu ya. Nggak pakai. Udah begitu nggak pakai ternyata masuk investor. Masya Allah. Masuk investor, Iya. tumbuh sekarang punya 30 unit Masya Allah. produk. 30 item. Iya. 30 item. Tumbuh organik, alhamdulillah. Iya. Sesama pengelolanya baik, Baik. anak-anaknya baik semuanya. Betul, alhamdulillah. Ini Masya doa Allah. kita, Iya, Rabbana betul. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah. Ya teman-teman semuanya, ini kisah yang luar biasa. Jadi ini Aska bukan sekedar sulaman, tapi sulaman perjalanan kehidupan. Iya. Masya Allah ya. Jadi menyulam perjalanan kehidupan, zulumat ilan nur. Iya. Pak ini luar biasa sebagai orang yang dulunya kerja kantoran. Saya minta pendapat Bapak, ada rencana apa nih pengembangan ke depan tuh Aska? Sekarang dengan Aska Syah wajah baru Iya. yang lebih berkah. Kira-kira rencananya gimana? Kalau insya Allah sih, pertama sih gini, saya harus tetapkan dulu niat yang benar ya, yang niat dakwah yang benar. Ya. Alhamdulillah kan dengan ada media sosial ini kita tidak hanya menjual produk ya, tapi kita juga harus menjual value di situ. Nah, pertama kalau di Askasya ini memang kita dari awal juga ingin menjual value bahwa keluarga harmonis itu yang kita tampilkan. Mungkin kita kalau sering lihat berita-berita itu tentang perceraian atau apapun gitu, ya kita gempur di situ. Kita gempur di produk mungkin ya. Kalau Umu kan mungkin dengan cerita-ceritanya, kalau saya mungkin di produknya. Saya tetap kekeh, ayo kita Sarimbit keluarga itu menggambarkan keluarga harmonis gitu. Kita jangan malu itu untuk tampil bersama keluarga kemana-mana, itu sebenarnya itu. Nah, saya ingin mengangkat cerita di situ, value-value-nya, dan alhamdulillah media sosial kan bisa menjembatani kita di
situ. Nah, keduanya ini saya meluncurkan merek baru namanya Cool. Nah, asal muasalnya begini, saya melihat bahwa semangat anak-anak muda sekarang berbisnis itu luar biasa, terutama yang dari Muslim ya. Bahkan anak saya sendiri, ya udahlah Bunda nggak usah kuliah, aku pengen berbisnis kan gitu ya. Nah, artinya kan anak muda sini banyak yang kayak di awal ya, di pertama-tama, jadi mereka menjadi pengusaha itu menjadi apa ya, pencitraan baru ya mereka yang jadi pengusaha. Tapi sayangnya mereka tidak mempelajari muamalah dulu. Karena memang kan belajar dulu sebelum berbisnis kan seharusnya begitu. Jangan sampai kayak saya gitu, jangan sampai ngalamin kayak saya. Nah, saya ingin, kendalanya, masalahnya belajar muamalah itu kadang-kadang kemasannya itu terlalu serius gitu. Kemasannya tuh terlalu tough gitu. Jadi saya ingin di Cool ini mengemas tentang muamalah itu secara renyah gitu. Ayo dong anak muda kalau mau berbisnis terutama yang muslim, pelajari dulu nih tentang muamalah. Jangan sampai kena riba, kena goror, kena apalagi kalau sekarang mencari investor itu ya. Investor itu ya harusnya anak muda itu sangat paham. Jangan kita yang menyembah-nyembah ke investor, tapi investor yang harus belajar sama kita gitu. Kita berdakwahnya di situ. Nah, saya sih berharap Cool itu nanti suatu saat menjadi wadah pengusaha-pengusaha muda. Ayo kita menyajikan muamalah yang sosial itu renyah gitu, renyah, enak, dan semuanya jadi ahli gitu. Anak-anak muda ini menjadi ujung tombak, menjadi dakwah di situ. Mudah-mudahan Ustaz juga bisa bantu kami gitu. Insyaallah. Nah ini kami karena kami ahlinya memang di pakaian, ya kami mulai dari pakaian dulu, mungkin dari konten-kontennya gitu, seperti itu. Itu yang saya kedepannya. Saya selalu bertekad sama manajer kami juga, yuk sebelum kita launching kita pikirkan dulu value-nya mau apa gitu. Jangan cuman semata-mata uang gitu. Jadi ini yang beliau sampaikan sebenarnya bukan karena dagang ya, karena kalau dagang itu kan hanya hitung-hitungan rupiah, tapi ada dakwah. Dan dakwah itu lebih besar daripada dagang. Dagang itu, cuan itu bonus. Yang penting itu dakwahnya. Nah, Cool itu ingin menyampaikan pesan bahwa ini adalah fashionable ya, kemudian jadi keren ya, anak-anak muda itu trendy, tapi kemudian tetap smart dan tetap syar'i. Karena anak muda sekarang banyak yang pingin dapat pembiayaan fintech sekian ternyata bodong, akhirnya jebol. Banyak tuh ya, Bitcoin sekarang kerugian ratusan miliar. Saya udah bilang, Quran 1400 tahun yang lalu udah bilang ya, apa kata Nabi? Nabi SAW menyatakan ya, jangan bangga dengan orang yang kaya dari harta yang haram. Jika dia infakkan, tidak diterima. Waduh, kalau diterima gimana itu? Jika dia simpan harta haram akan jadi bahan bakar api neraka. Ya, dan jika kemudian dia sedekahkan pun tidak akan diterima. Jadi infak tidak diterima, disimpan jadi bahan bakar api neraka. Ketika dibelanjakan, darah dan dagingnya hanya api neraka yang bisa mensucikan. Jadi darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, cuma neraka yang bisa mensucikan. Jadi nggak bisa istighfar, nggak bisa puasa, nggak bisa diistighfari. Harus masuk neraka dulu baru suci. Astagfirullahaladzim. Berat banget gitu loh. Jadi udahlah, Bismillah ya. Jadi teman-teman semuanya bangun bisnis yang halal. Betul. Ya, karena bisnis ini kan harusnya menjadi jembatan ke surganya Allah, bukan menjadi jembatan ke nerakanya Allah. Ingat ya, ini pesan dari Kasya, ownernya langsung, ini pelajaran berharga buat kita Mia. Bangun bisnis itu bukan tergopoh-gopoh, buru-buru pingin kaya, terus sosial medianya ya tasnya harga ratusan juta, ternyata itu bohong semua ya. Bahkan kemarin lagi rame kan, flexing gitu ya, apa tuh? Pura-pura kaya, kelihatan kaya, padahal nggak kaya, untuk menipu orang. Makanya tadi bilang ini beneran pengusaha. Jadi kalau saya lihat Bu, sekarang lihat orang tuh gampang. Kalau kelihatan jamnya, emasnya apa, untuk nunjukin bahwa bisnis gua sukses loh. Tapi dengan tampilan sederhana seperti ini sebenarnya bisnis yang benar. Justru yang diam-diam ini cash flow-nya, Masya Allah, daripada yang gini-gini. Masya Allah, itu utang semua. Kata siapa sedekah harus uang? Allah sendiri yang bilang, sedekah itu di saat lapang dan sempit. Itu berarti, saat kita punya banyak uang dan gak ada uang, kita bisa tetap bersedekah. Terus, gimana caranya sedekah selain dengan uang? Baju-baju di lemari kita, HP yang udah gak kepakai lagi karena habis beli keluaran terbaru, sepeda yang nganggur, beli karena ikutan teman kantor aja. Semua itu bisa kok disedekahkan dengan cara yang smart. Caranya,
Memperkenalkan Barang Berkah. Barang Berkah adalah tempat di mana seluruh barangmu bisa berubah menjadi aliran pahala untukmu. Kok bisa? Iya, dari setiap barang yang kamu donasikan dan setiap transaksi pembelian barangnya akan dialirkan pada program Syiar Quran Project. Bayangkan, dari barangmu yang tadinya cuma diam di lemari atau garasi bisa jadi pahala yang membebaskan ribuan orang dari buta aksara Quran, menghindarkan saudara dari kelaparan, dan mendidik putra-putri bangsa jadi pengemban Al-Quran. Udah gak ada lagi alasan untuk gak bersedekah. Karena dengan Barang Berkah akan jadi cara yang smart untukmu dalam bersedekah. Barang Berkah, sedekah tak harus uang.